Ya Aqsa, biru bidam nafdika ya Aqsa, biru bidam nafdika ya Aqsa. Berdiri semuanya, berdiri semuanya. Nafdika ya Aqsa, Angkat tangan. biru bidam nafdika ya Aqsa, biru bidam nafdika ya Aqsa. Terus Biru bidam nafdika ya Aqsa, biru bidam nafdika ya Aqsa, biru bidam nafdika ya Aqsa, biru Saudara-saudara, bidam nafdika ya Aqsa, lihat. biru. Sekarang bidam. memang sedang musimnya Isra Mi'raj. Anda lihat rakyat Palestina saat ini seperti sudah tidak punya harapan lagi untuk mendapatkan keadilan di muka bumi. Bahkan Mahkamah Internasional sudah terang-terangan memutuskan dan menolak penghentian genosida hari ini. Bahkan lembaga kemanusiaan di bawah PBB, UNRWA, dicabut bantuan-bantuan donasi kemanusiaannya. Jutaan manusia sekarang terancam kematian hanya karena fitnah yang dilakukan oleh agar Mahkamah Internasional segera memberikan keadilan untuk Palestina. Takbir. Biru bidam nafdika ya Aqsa. Tapi jangan takut saudara-saudara. Ketika Rasulullah SAW sebelum Mi'raj, ada 3 peristiwa yang menyebabkan saat itu disebut dengan Amul Huzn atau Amul Hazan, tahun kesedihan. Orang Jawa bilang Rasulullah pada saat itu kondisinya sedang ijenan, lonely. Kalau orang Sunda bilang sorangan, loneliness. Betul-betul sendirian. Kenapa? Backing politiknya Rasulullah SAW dicabut nyawanya pamannya Abu Talib. Sebelumnya Rasulullah sudah lebih sedih lagi. Backing psikisnya termasuk backing finance Rasulullah SAW, Sayyidah Khadijah Al-Kubra dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, peristiwa ini terjadi sebelum Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah SAW dalam kesendiriannya, maka pasukan sekutu multi kafir bersatu hendak menghancurkan Islam dan dakwah Rasulullah. Kemudian Rasulullah berikhtiar, namanya manusia, secara horizontal berikhtiar mencari bantuan militer. Kemana? Ke Taif. Ternyata bukan bantuan dari pemuda Taif yang dikenal kuat, malah lemparan batu dan cacian. Tapi ada yang hebat di sana. Malaikat datang menawarkan diri, bolehkah mengangkat bukit Mekah untuk dihancurkan itu Taif? Rasulullah berkata, jangan, innahum qaumun la ya'lamun. Jangan para malaikat, biarkan aku akan minta kepada Allah agar aku mampu bersabar, karena yang kuhadapi adalah kaum yang tidak mengerti. Pada akhirnya nanti orang-orang Taif kemudian menjadi pendukung dakwah Rasulullah SAW. Kembali, jadi sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah betul-betul sendirian. Hari ini saya melihat Palestina minta pertolongan kepada negara-negara organisasi konferensi Islam. Isinya cuma curhatan satu negara dengan negara yang lain. Sakit hati ini, kecewa memang. Kemudian cari bantuan kemana? Ke PBB. PBB dari dulu hanya bisa mengeluarkan resolusi, setelah itu perpisahan Cipika dan Cipiki. Hasilnya 75 tahun sudah penjajahan berlangsung di sana. Dan terakhir, Mahkamah Internasional memutuskan tidak ada gencatan senjata, seakan-akan merestui adanya pembantaian kemanusiaan. 70% bangunan di kota Gaza hancur, 70% korbannya adalah anak-anak perempuan. Militer-militer IDF yang katanya
empat besar terkuat di muka bumi frustrasi menghadapi militer Gaza. Sekarang mungkin sudah hari yang ke-125 mereka tidak bisa menghancurkan militer Gaza. Bahkan kekuatan militer Gaza yang dikeluarkan hari ini mungkin tidak sampai 20%, dan mereka siap bertahan untuk beberapa bulan ke depan di lorong-lorong tanah yang telah dirubah menjadi tempat pertahanan, bahkan menjadi kota bagi mereka. Takbir! Rupanya kenapa Rasulullah SAW dibuat lonely, ijengan, sorangan, sendirian? Rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak bantai di semua di sekeliling Nabi Muhammad, agar Nabi Muhammad tidak bersandar kepada makhluk, agar Nabi Muhammad tidak berharap kepada keadilan manusia, agar Nabi Muhammad senantiasa kembali kepada Allah. Rupanya Gaza pun berkata, ada anak Gaza ketika rumahnya hancur, orang tuanya ustushhid, mati syahid, kakak adiknya juga mati syahid. Lalu ditanya, bagaimana kondisimu nak? Apa kata anak perempuan ini? Dengan satu jari dia mengangkat, fidaan, fidaan, fidaan li ardina, fidaan li baladina, fidaan li dinina. It's okay, malish, nggak apa-apa. Ini ongkos untuk tanah kami. Ini harga yang kami bayar untuk negeri kami. Ini adalah bayaran pengorbanan untuk agama kami. Anak kecil bisa berbicara seperti para filsuf. Saudara-saudara, apa yang terjadi di Gaza saat ini? Kalau Anda bayangkan, kita terbang ke tahun 1967. Pernah terjadi perang Arab Israel. 3 negara, Mesir, Suriah, Jordania, melawan satu negara yang bernama Israel. Negara pendudukan yang tidak sah ini. Saat itu senjatanya masih cupu-cupu, masih belum seperti sekarang. 3 negara ini perang 6 hari, kalah oleh Israel, Mesir, Jordania, dan Suriah yang tanahnya berdempetan langsung dengan Palestina. Kalah di perang 6 hari, tanggal 5 sampai 10 April tahun 1967. Tapi tidak dengan Gaza hari ini. Gaza hari ini diserang oleh Israel, ditolong oleh Amerika, didukung oleh Inggris, didukung oleh Prancis, didukung oleh Italia, didukung oleh Kanada, didukung oleh Australia, dan didukung oleh pasukan-pasukan bayaran. Hari ini 125 Gaza masih bisa melawan mereka dan mengubur mereka. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Biruh! Bidam! Bidam! Nafdi kaya Aqsa! Nabi kaya Aqsa! Dengan nyawa! Dengan nyawa! Dengan darah! Kami tebus engkau, wahai Aqsa! Tebus kau, wahai Aqsa! Oke, kita sama-sama meriahkan. Angkat dari satu jarinya. Satu jari ke atas. Kita memohon kepada Allah bersama dengan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Kita bebaskan Palestina. Tapi dari saksi atas segala keberanianmu, kita juga menjadi saksi terbaik untuk merdekanya Palestina. Kemerdekaan Palestina. Yahudi membantaimu, merah berkesi Lebih tinggi, bagi-bagi, adalah semuanya. Yang Palestina, yang Palestina, yang Palestina. Palestina, berjuang di jalan kobayang dengan jiwa syahid dalam cintanya. Semangat yang ada di sini. Biru. Jangan kalah semangat sampai di dalam. Jangan kalah semangat sampai di dalam. Semangat.
kebebasan Palestina. Takbir! Rupanya saya lanjutin ceritanya. Rupanya ada rahasia di balik ini semua. Kenapa Mahkamah Internasional sekalipun tidak berpihak kepada Palestina? Rupanya Allah sedang mengajarkan kepada bangsa Palestina sebagaimana para pahlawan yang telah memerdekakan Indonesia, agar mereka senantiasa kembali kepada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saudara-saudara, karena tekad mereka yang kuat, malu perang kalau tidak menang, lebih baik mati di medan tempur daripada harus pulang dengan membawa ghanimah, daripada membawa rampasan perang. Iya, mereka yakin wala in qutiltum fi sabilillah aw muttum la maghfiratum minallahi wa rahmah khairum mimma yajma'un. Kenapa di sana lahir laki-laki hebat? Kenapa di sana lahir perempuan-perempuan hebat? Maryam hari ini, Isa Al-Masih hari ini, kenapa mereka lahir begitu kuat? Mereka ditempa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi Syam yang diberkahi itu, dan mereka ditempa dengan situasi yang seakan-akan dunia tidak bisa menolong mereka. Rupanya disinilah rahasia Isra dan Mi'rajnya. Mereka kemudian kembali kepada Allah, membuka Al-Quran dan semua rumus-rumus perang, strategi-strategi perang mereka kembali kepada Al-Quran. Bahkan kata Tufanul Aqsa, Badai Al-Aqsa disebutkan 2 kali di dalam Al-Quran. Saudara-saudara, apa strategi perang orang Palestina? Masafatu 0 meter, perang dengan jarak tempur 0 meter. 0 meter berarti ada jarak nggak? Apa yang mereka lakukan? Adalah tank Merkava yang sudah banyak negara-negara memesan. Satu tank yang konon paling kebal di muka bumi, harganya dibanderol 7 juta dolar. 7 juta dolar, lu kaliin aja sama 15.000 rupiah. Berapa triliun itu semua? Yang jelas, ketika itu sekarang dianggap pasukan terkuat dan senjata terkuat, Allah kasih kekuatan dengan ilmu yang Allah berkahi dari Al-Quran. Orang-orang Gaza bikin roket namanya Ahmad Yasin 105. Caranya gimana? Enggak diluncurin, enggak diterbangin, ditenteng pakai tangan, dititipin di atas tank Merkava, lalu kemudian diledakkan, bam, bam, 2 kali ledakan. Ledakan pertama bikin lubang, berlobang tank Merkavanya. Ledakan kedua, mati orang yang ada di dalamnya, dan tanknya jadi kuburan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara, ini rahasia. Memang Amin sering dicekal nggak? Amin sering dicekal nggak? Amin kemana-mana sering dicekal atau tidak? Dimusuhin apa tidak? Anda yang datang ke sini dibayar atau tidak? Anda datang ke sini nonton konser dapat duit apa enggak? Benar? Benar? Semua menginginkan perubahan? Insya Allah akan terjadi dengan izin Allah kalau kita semua yakin. Angkat jarinya satu. Kita adakan ke langit, minta sama Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan izin Allah, dengan kekuatan iman kita sekalian, insya Allah akan terjadi perubahan di Indonesia. Takbir, takbir. Para pemuda-pemuda, kalau Amin menang, yang siap menjadi terdepan membela Baitul Maqdis, angkat tangan. Mana perempuan-perempuan Baitul Maqdis yang terkenal hebat dari Indonesia? Takbir. Memang Maryam itu perempuan. Rabbi inni wada'tuha untha
wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Imran punya istri namanya siapa? Hannah. Imran punya istri siapa namanya? Satu hari bernazar, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Tuhan, bayi di kandunganku nanti, andai dia terlahir, ku ingin dia menjadi penjaga rumahmu ya Allah, yakni Baitul Maqdis atau Al-Aqsa itu. Harusnya penjaga rumah Allah pada saat itu tradisinya adalah laki-laki. Ternyata takdirnya Hannah melahirkan bayi perempuan yang dinamakan siapa? Maryam. Tuhan, perempuan Tuhan. Allah bilang, ya iyalah, kan aku yang takdirkan perempuan, tapi ini bukan perempuan biasa. Ini perempuan lebih hebat dari laki-laki, dan dia juga pembebas Baitul Maqdis. Sebagaimana ibu-ibu di sini, gadis-gadis cantik di sini adalah Maryam masa kini. Takbir! Takbir! Seandainya perempuan ini yang sekarang ada di JIS ini dikirim ke Al-Aqsa, pasti bergabung bersama para murabitah yang setia kepada Masjidil Aqsa dan siap mengorbankan hartanya bahkan nyawanya. Betul? Takbir! Allahu Akbar. Coba satu lagi Bang Alif lagunya dari mana? Sautul Harakah ya. Oke, semua bangkit lagi. Semua yang ada di sini boleh berdiri semuanya, dan sebagai informasi di dalam sudah penuh. Silakan untuk yang ada di sini bergabung di panggung utama Legiun 2045 bersama dengan Anis dan juga Muhaimin. Amin. Semua benderanya naikkan ke atas. Yang duduk berdiri semangatnya, Maryam yang ada di sini. Semangatnya, pujian yang ada di Indonesia. Semangatnya para